Selamat hari Minggu dan berkat Tuhan untuk kita semua. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Mungkin pertanyaan bagus bagi kita untuk direfleksikan bersama. Bagaimana dan di mana kita menemui Tuhan yang meraja itu? Tentu saja kita tidak menemukan Tuhan di dalam istana kerajaan seperti yang ada di dunia ini. Tetapi melalui bacaan Injil hari ini kita mengetahui bahwa ternyata Tuhan bisa kita temukan, kita alami di dalam situasi, di dalam pengalaman hidup kita. Bahkan pengalaman sepahit segelap apapun dia ada di situ. Para sahabatku, mungkin mudah bagi kita untuk mengamini ini bahwa Tuhan sungguh hadir secara nyata di dalam hidup kita ketika momen hidup kita itu sukses dan bahagia. Ketika anak-anak kita lahir dengan selamat dan sehat, atau ketika kita merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, atau ketika anak kita sukses di dalam ujian, atau ketika kita sendiri mungkin mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan kenaikan pangkat dan gaji. Tetapi bagaimana jika situasinya terbalik? Misalnya ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, atau ketika sahabat dekat kita menderita sakit kanker atau tumor ganas. Tentu saja sebagai manusia kita kadang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau dalam situasi seperti ini? Para sahabatku, kita bisa membayangkan penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Di akhir masa hidupnya dia pasti menyesali tindakannya yang jahat. Bahwa ia telah menyia-nyiakan kehidupan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat baik. Tetapi malah dia menggunakannya untuk berbuat jahat. Dan dalam situasi itu tentu saja ia putus asa. Ia pasrah pada keadaan dan tinggal tunggu waktunya untuk mati. Tetapi dia mampu melihat bahwa ternyata di sampingnya ada orang lain. Ada seseorang yang juga menderita bersama dengan dia. Maka dia menoleh ke arah Yesus dan dia berseru, "Yesus, ingatlah akan daku ketika Engkau datang sebagai Raja." Kita perhatikan, dia tidak minta Yesus untuk menyelamatkan dia. Dia juga tidak minta Yesus untuk membantu, untuk menolong dia. Yang dia minta hanyalah, "Yesus, ingatlah akan daku. Ingatlah akan aku dalam kebaikan-kebaikanmu. Ingatlah akan daku dalam kuat kuasamu." Dan Yesus meresponnya secara tidak terduga. Dia bahkan menjanjikan surga, menjanjikan Firdaus kepadanya. "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus." Para sahabatku, di dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan diri kita dalam situasi seperti ini, situasi kalut, galau, sedih, putus asa, mungkin bijak bagi kita untuk mengikuti teladan, mengikuti cara penjahat tadi dalam melihat situasi. Bahwa Tuhan itu ada di situ, ada di dekat kita. Entah di dalam situasi seperti itu, dia ada. Dan ia ikut melihat, ikut mengalami apa yang kita rasakan. Klaim bahwa dia ada di situ dan dia memahami perjuanganmu. Dan ketika kita meminta dia di dalam doa, "Tuhan, ingatlah aku.
Tuhan pasti menjawab doa itu. Dan kadang jawaban Tuhan selalu melampaui apa yang kita minta. Dan ketika Tuhan mengingat kita, yakinlah kita tidak pernah dikecewakan. Maka para sahabat, ketika seorang anggota keluarga kita yang meninggal dengan tiba-tiba, atau ketika para sahabat dekat kita menderita sakit berat, atau ketika anak kita gagal di dalam ujian, jangan pernah putus asa dan bahkan mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tidak. Klaimlah kebenaran bahwa Tuhan justru merajah di dalam situasi itu, bahwa Tuhan ada di dekatmu. Tuhan ada di situ, Dia melihat, Dia ikut merasakan apa yang kamu pergumulkan. Dan pada momen atau situasi seperti itu, yang kita buat hanyalah berdoa. Dan doa kita tidak perlu panjang lebar, cukup kita ikut seperti penjahat yang bertobat itu. Tuhan, ingatlah akan daku. Dan sekali lagi, ketika Tuhan mengingat kita, kita tidak pernah dikecewakan. Tuhan ada, Dia hadir, Dia ikut mengalami, dan Dia akan menolong, menjawab doa kita. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, hidup dan karyamu, orang-orang yang kamu doakan, juga niat baik dan rencanamu dalam minggu ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.